Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 16. Keajaiban. Cermin tulang abadi mengungkapkan dirinya sendiri. Kaca mengkilap memiliki pola abadi yang mengalir dan memancarkan aura makhluk hidup. Bahkan Yuhe takut akan kekuatannya. Cermin tulang abadi melintas di tubuh Li Jie, memaksa roda hidupnya dan istana takdirnya muncul. Roda hidupnya perlahan berputar tanpa tekanan, dan istana nasibnya belum dibuka. Yue menyimpulkan, dia memiliki fisik fana, roda kehidupan fana dan istana takdir fana yang belum dibuka. Dia belum mulai berkultivasi, juga tidak ada harta terpendam di tubuhnya. Tingkat kultivasi terendah adalah tingkat fondasi istana. Begitu seseorang mulai berkultivasi, bahkan talenta terendah pun dapat membuka istana takdir mereka dalam 1 hari jika cepat, 10 hari jika lambat. Di bawah tatapan cermin tulang abadi, Li Jie tidak bisa menyembunyikan apapun. Semua yang dia tampilkan terungkap ke mata penonton. Pelindung Mu dengan sungguh-sungguh bertanya, "Pelindung Hua? Pelindung Yu? Apakah kau puas sekarang?" Menjadi sasaran cermin tulang abadi adalah hal yang memalukan bagi sekte kuno dupa pembersihan. "Kami minta maaf," kata Yudia. Yudia adalah seorang yang memiliki karakter yang berwibawa. Dia menganggukkan kepalanya dan dengan sopan berkata, "Li Jie tidak curang." Setelah mendengar konfirmasi dari Yuhe, kerumunan orang tidak memiliki komentar lagi. Mereka tidak percaya bahwa manusia dengan karakteristik ini mampu melewati hutan. Suhui adalah yang paling hancur dari mereka semua. Tapi bagaimana ini bisa dibenarkan? Li Jie meliriknya dan berbicara, "Sepertinya kau tidak yakin, tapi itu tidak masalah. Aku akan membuatnya sehingga kau akan merangkak tanpa ragu-ragu. Ini hanyalah hutan kekacauan hati. Hanya orang ideal sepertimu yang hampir tidak mencapai level 7. Buka matamu untuk melihat kakekmu pergi sekali lagi." Setelah ejekannya, Li Jie memasuki hutan sekali lagi. Semua mata sangat terfokus pada hutan. Tidak ada yang mau melewatkan satu detail pun. Mereka ingin mencapai kesimpulan logis yang dapat diterima oleh pikiran mereka. Jika Li Jie berhasil sekali lagi, maka mereka tidak punya pilihan selain mengubah pandangan mereka tentang dunia. Tetapi jika dia gagal, maka semuanya baik-baik saja dengan dunia mereka. Tingkat 14. Kata Nanu Wairen terus menghitung saat Li Jie melewati levelnya. Meskipun ini adalah yang kedua kalinya, dia sama terkejutnya dengan yang pertama. Yudia benar-benar mengerti sekarang. Meskipun bakat kultivasi dan fisik Li Jie tidak dapat mencapai puncak, dia memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Seorang anak berusia 13 tahun memiliki pikiran yang lebih kuat yang dia lakukan setelah 1000 tahun berkultivasi. "Mulailah merangkak," kata Li Jie kembali dengan akal merentangkan kakinya di depan Suhui. Suhui menginjak tanah karena malu dan ekspresi wajahnya memucat. Dia harus merangkak di bawah Li Jie di depan semua penonton ini, maka dia akan kehilangan muka di masa depan. "Gerbang 9 Saint Iblis kami mendapat kehormatan kami. Jika kau kalah taruhan, kau harus menanggung konsekuensinya." Yuhe mengangguk. "Suhui, kaulah yang menginginkan taruhan ini sejak awal. Sekarang, lakukanlah akhir dari tawar-menawar itu." Suhui hampir pingsan di tempat. Jika pelindung Yu telah berbicara, maka masternya pun tidak dapat menyelamatkannya. Dia menggertakkan giginya dan dengan enggan berlutut di depan Li Jie. Tubuhnya membeku selama 1 menit. Ini adalah peristiwa yang paling memalukan dalam hidupnya. Akhirnya dia mulai merangkak melalui kaki Li Jie. Li Jie melihat ke bawah dan berbicara, "Ketika orang-orang menunjukkan rasa hormat kepadaku, aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Tetapi jika ada yang berani melewatiku, maka aku akan membalas mereka 10 kali lipat.
Seorang murid jenius dari gerbang 9 Saint Iblis tidak ada apa-apanya di mataku. Setelah selesai berbicara, Li Jie berbalik dan berjalan pergi. Suhui jatuh ke tanah. Dia memuntahkan darah karena marah dan pingsan. Pelindung Hua dengan cepat meraih Suhui dan memijat meridiannya. Setelah kembali ke pavilion, pelindung Hua dan Yue menemukan tempat duduk mereka. Li Jie sudah duduk di sana dengan arogan seperti seorang raja. Ini membuat murid-murid lain merasakan dorongan untuk memukulinya. Pelindung Hua melirik Li Jie dengan kebencian yang besar di matanya. Ketika murid masternya dipermalukan, tentu saja mereka akan berbagi musuh. Mempermalukan muridnya sama dengan menampar wajahnya. Li Jie dengan bermain-main mengetuk meja dan berkata, "Tes pertama telah selesai. Mari kita mulai dengan yang kedua." Sebelumnya, Yue berpikir bahwa Li Jie sangat arogan. Namun setelah memikirkannya lagi, mungkin dia punya beberapa trik rahasia. Seorang fana tanpa dasar-dasar kultivasi. Apa dukungan yang memungkinkan dia untuk menantang gerbang 9 Saint Iblis? Mungkinkah sekte kuno dupa pembersihan masih memiliki rahasia tersembunyi yang belum terungkap? Yue dengan cepat menepis pikiran terakhir. Sebagai pelindung agung, dia sepenuhnya menyadari posisi sekte kuno dupa pembersihan saat ini. Jika ada rahasia yang tersisa, maka itu tidak akan tunduk pada kerajaan permata surgawi. Informasi kedua adalah bahwa Li Jie baru bergabung dengan sekte selama beberapa hari, dan dia dengan paksa menggunakan token kuno dupa pembersihan untuk menjadi murid utama. Bahkan 6 tetua di sana tidak menyambutnya. Yue tidak tahu misteri apa yang disembunyikan orang ini, terutama ketika dia tidak memiliki dukungan apapun. Kembali ke masalah yang dihadapi, Yue dengan jelas berbicara. Saat ini Suhui tidak dalam kondisi terbaiknya. Jika kau ingin mengikuti tes, maka kami harus mengganti lawanmu. Pelindung yang terhormat, aku baik-baik saja, kata Suhui. Suhui tiba-tiba berdiri dengan tegak. Meskipun kulitnya pucat, dia dengan kasar melirik Li Jie. Niat membunuh dapat ditemukan di matanya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dialah yang akan membunuh Li Jie dan menggunakan darahnya sendiri untuk menghilangkan rasa malunya. Dia menggunakan postur bangganya untuk mempertahankan dan mengumumkan kepercayaan dirinya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menyatakan, "Pelindung, aku masih bisa bertarung." Yudia sedikit mengerutkan kening. Dia tahu persis apa yang dipikirkan Suhui. Jadi dia dengan lembut berbicara, "Junior Su, kondisimu saat ini tidak cocok untuk pertempuran. Hal ini sangat penting untuk gerbang 9 Saint Iblis, dan Li Jie telah memenangkan pertandingan pertama. Senior Yu, anak ini memiliki kemauan yang kuat. Kemunduran kecil tidak akan menghalangi dia. Tolong beri dia kesempatan lagi," kata pelindung Hua sambil mencoba untuk mendukung keinginan muridnya. Suhui menggertakkan giginya dan berkata dengan tekad yang kuat, "Pelindung, jika aku membuat satu kesalahan, aku akan membayarnya dengan hidupku." Yue merenung sejenak. Dalam murid-muridnya yang lebih muda, Suhui telah mencapai mandat surga dan dekat dengan tahap prajurit langit. Akan sulit untuk menemukan orang lain sekuat dia. Tambahnya, kultivasinya termasuk teknik roda kehidupan pedang pembantai bengis. Yue memahami kekuatan teknik ini, diciptakan oleh paragon berbudi luhur dari sekte mereka. Jika Suhui menggunakan roda hidupnya tanpa ragu-ragu, maka tidak ada rekan-rekannya yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan hidup atau mati, kecuali yang terkuat. Jika Suhui tidak bertarung, maka pilihan yang aman adalah Li Xuangyan atau Leng Chengfen. Namun keduanya bukan pilihan yang bisa mereka pilih. Yudia tidak lagi meremehkan Li Jie, tapi dia tidak bisa memikirkan cara bagi manusia untuk mengalahkan seorang kultivator mandat surga dengan teknik paragon berbudi luhur. Bagus, kau akan bertarung kalau begitu. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia setuju pada pilihan Suhui.
Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.